Maksudnya harfi di sini adalah huruf-huruf muqatta'ah pembuka surat. Jadi bukan bentuk kalimat lagi. Maka perlu difahami harfi di sini pasti dia letaknya di awal pembuka surat, tidak di tengah-tengah ayat, tidak ada dia. Ada beberapa surah yang dia pembuka surat dan dia huruf-huruf yang terpotong-potong. Contoh, alif lam mim, alif lam ra. Baik, insyaallah pada pagi ini sebelum kembali kepada praktek, kita lanjutkan pembahasan kita pada ahkamul maddi, pada hukum-hukum mad. Makanya pada mad itu lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Maka sebenarnya dari hukum-hukum mad itu ada 3. Ada yang jaiz, ada yang wajib, dan ada yang luzum dan lazim. Dan kita sudah pada bahagian yang ketiga, yang terakhir dari mad, yaitu pada lazim. Ya. Lazim, sekali lagi, mad lazim terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama kilmi dan yang kedua harfi. Sekali lagi, yang pertama kilmi dan yang kedua harfi. Kemudian masing-masing kilmi dan harfi, yaitu tergolong kepada 2 bahagian. Yang pertama mutsaqqal, yang kedua mukhaffaf. Dan kita sudah selesai pada kilmi, ya. Mad lazim yang dia dalam bentuk kalimat. Mad lazim dalam bentuk kalimat. Yang mutsaqqal sudah selesai dan yang mukhaffaf juga sudah selesai kita bahas. Baik, insyaallah pada pagi ini kita lanjutkan pada mad lazim harfi, ya. Mad lazim harfi mutsaqqal. Mad lazim harfi mutsaqqal. Baik. Dan ini adalah mad yang ketiga dari mad lazim, yaitu lazim harfi mutsaqqal. Mad lazim harfi mutsaqqal. Kalau pembahasan kita pada 2 pertemuan sebelumnya, dia dalam bentuk kalimat. Okey, dalam bentuk kalimat. Al-haqqah waladdallin qul atuhajju ta'muruni, dalam bentuk kalimat. Sekarang kita pindah ke harfi. Maksudnya harfi di sini adalah huruf-huruf muqatta'ah pembuka surat. Jadi bukan bentuk kalimat lagi. Maka perlu difahami harfi di sini pasti dia letaknya di awal pembuka surat. Tidak di tengah-tengah ayat, tidak ada dia. Maka dia pasti ada beberapa surah yang dia pembuka surat dan dia huruf-huruf yang terpotong-potong. Contoh, alif lam mim, alif lam ra, ain sin qaf kaf ha ya ain sad. Itu. Jadi pembuka surat dia letaknya. Maka namanya mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Fahami sekali lagi, dia terletak di huruf-huruf pembuka surat. Tidak ditemui di ayat yang kedua atau ayat yang ketiga, enggak. Yang ketiga, keempat dan seterusnya tidak. Dia pasti pembuka surat. Itu mad lazim harfi itu. Kemudian kita bahas yang pertama mutsaqqal. Mutsaqqal kemarin apa maksudnya? Ada proses idgham. Mutsaqqal artinya sekali lagi ada proses idgham, ya, ada proses idgham, memasukkan huruf satu ke huruf yang lainnya. Baik. Beberapa yang mesti kita fahami terlebih dahulu, ya.
beberapa yang mesti kita fahami terdahulu sebelum kita masuk pada pembahasan ini. Yang pertama adalah tidak semua huruf pembuka surat dia mad lazim harfi. Okey? Tidak semua huruf-huruf yang terdapat di pembuka surat itu dia masuk kepada mad lazim harfi. Jadi, mad lazim harfi ini sudah ditentukan huruf-hurufnya. Jadi mudah kita memahaminya. Contoh, taib. Adapun huruf-hurufnya dari mad lazim harfi dan terletak di pembuka surat itu terkumpul dalam kalimat kam, asal, naqos. Sekali lagi, maaf. Kam, asal, naqos. Jadi ada kaf, ada mim, ada ain, ada sin, ada lam, ada nun, ada qaf, dan ada sod. Ada 8 huruf. Okey? Ada 8 huruf. Kam, asal, naqos. Ingat kalimatnya. Kam, asal, naqos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sod. Maka kalau ada salah satu dari huruf yang 8 ini, salah satu dari huruf yang 8 ini terletak di pembuka surat, maka otomatis dia masuk kepada mad lazim harfi. Contoh, kita buat contoh ini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Taib. Sekarang dari 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 huruf dalam ini. Mana saja dia yang pertama yang masuk kepada mad lazim harfi? 1. Kaf. Okey. 1. Karena ada di sini dia awal kam. Ini dia ada kaf. Yang kedua ain. Ha enggak masuk? Enggak ada. Kam, asal, naqos enggak ada. Ya juga enggak masuk? Enggak masuk. Maka ain yang kedua. Sod masuk? Masuk. Sod masuk dia. Jadi enak kita menentukannya. Hafal saja hurufnya ini. Atau contohnya ain, sin, qaf. Ketiga-tiganya. Ain masuk? Masuk. Sin masuk? Qaf masuk? Qaf masuk. Atau contoh berikutnya, alif, lam, ra. Alif masuk? Tidak. Lam masuk? Masuk. Ra masuk? Tidak. Jadi mudah ya. Jadi hafal huruf ini. Kam, asal, naqos. Kam, asal, naqos. Ini adalah 8 huruf yang dia ketika terletak di pembuka surat, otomatis dia menjadi mad lazim harfi. Kemudian ada beberapa huruf yang dia ketika terletak di pembuka surat, dia tidak tergolong kepada mad lazim harfi. Apa saja huruf-hurufnya juga terkumpul dalam kalimat yang mudah kita fahami, yaitu hayyun tahir. Tahir, bisa hayyun tahir. Yaitu ha, ya, ta, alif, ha, dan ra. Ini 6 huruf. Ya. Hayyun tahur atau hayyun tahir bisa. Maka ini mad lazim harfi
dan ketika ada huruf ini terletak di pembuka surat, maka namanya mad tabi'i harfi. Contohnya alif lam ra. Ra-nya cuma 2 kan? Ra-nya cuma 2. Maka dia menjadi mad tabi'i harfi. Tidak mad lazim harfi. Atau mungkin ada surat Toha. Toha. To-nya di sini, ha-nya di sini. Ini mad tabi'i harfi keduanya. Atau Yasin. Ya-nya tabi'i harfi. Sin-nya mad lazim harfi. Oke? Jadi bisa dipahami sekali lagi di sini, tidak semua, tidak semua huruf-huruf yang terletak di pembuka surat dia masuk kepada mad lazim harfi, tidak. Hanya 8 huruf ini saja. Sedangkan yang kedua ini adalah huruf-huruf yang dia juga terdapat di pembuka surat selain dari yang 8, maka dinamakan dengan mad tabi'i harfi. Hurufnya hayyun tahirun. Hayyun tahur. Oke, sebelum kita masuk kepada pengertian dan pembahasan, coba difahami terlebih dahulu tentang harfi. Kalau kilmi sekali lagi rasanya tidak butuh kepada penjelasan seperti ini. Pokoknya dia sudah dalam bentuk kalimat, maka otomatis dia kilmi kalimat. Tapi dia di sini adalah dalam bentuk harfi. Kalau dibahas lebih dalam lagi berhubungan dengan mad lazim harfi ini, maka tapi kita bahas saja, ya. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyun bada. Jadi 8 huruf yang di atas, syarat dari mad lazim harfi, dia mesti terdiri dari 3 huruf. Kalau dirincikan, contoh huruf kaf. Kalau kita rincikan kaf itu, maka dia terdiri dari 3 huruf. Apa dia? Kaf, alif, fa. Ini dia maksudnya. Huruf sin contohnya, maka sin itu dia sebenarnya terdiri dari 3 huruf. Apa dia? Sin, ya, nun. Nun contohnya. Nun ini sebenarnya terdiri dari 3 huruf. Apa saja? Nun, waw, nun. Jadi huruf dari yang 8 ini dia bisa menjadi mad lazim harfi karena kalau dirincikan dia terdiri dari 3 huruf. Syarat yang pertama, terdiri dari 3 huruf. Kemudian huruf keduanya adalah huruf mad. Oke, kita lihat. Kaf. Apa huruf madnya? Alif mati sebelumnya baris atas. Sin. Apa madnya? Ya mati sebelumnya kasroh. Nun. Waw mati. Jadi sebenarnya kalau kita rincikan lagi, syarat dari mad lazim itu, harfi itu yang pertama dia mesti terdiri dari 3 huruf. Kemudian yang kedua, huruf pertengahannya dari yang 3 itu adalah huruf mad. Itu dia syaratnya. Maka baru dia bisa tergolong kepada mad lazim harfi. Sedangkan yang 5 huruf ini, kalau kita rincikan, dia tidak terdiri dari 3 huruf. Contoh huruf ha. Huruf ha itu adalah ha, alif. Huruf ya itu ya, alif. To itu to, alif.
dia tidak memenuhi syarat dari mad lazim harfi. Karena syarat dari mad lazim harfi yang pertama terdiri dari 3 huruf, dan yang kedua huruf pertengahannya huruf mad. Tapi kalau pening memahami 2 syarat itu, hafal saja 8 huruf ini. Ingat saja kam, asal, nakos. Kalau terdapat 8 huruf ini di pembuka surat, maka secara otomatis dia mad lazim harfi. Ini belum masuk pembahasan mad lazim harfi lagi, baru pembukaan tentang harfi saja. Okey. Baik. Sedikit ada gambaran ya tentang harfi. Kapan dia menjadi harfi, kapan dia tidak menjadi harfi. Baik, kita cukupkan. Kita masuk kepada pembahasan lazim harfi mutsaqqal. Kita lihat dari segi ta'arifnya dulu, pengertian. Baik, pengertian mad lazim harfi. Yang ketiga ya. Yang pertama kemarin mad lazim kilmi mutsaqqal. Yang kedua mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang ketiga mad lazim harfi mutsaqqal. Kita masuk kepada harfi sekarang. Pengertiannya adalah ketika ada huruf mad, dan setelahnya ada sukun asli. Ketika ada huruf mad, setelahnya ada sukun asli, dan terdapat di dalam huruf-huruf pembuka surat. Dan terdapat pada huruf-huruf pembuka surat yang disertai dengan ada proses idgham. Yang disertai dengan ada proses idgham. Sekali lagi, ketika ada huruf mad tabi'i bertemu setelahnya sukun asli, terdapat pada huruf-huruf pembuka surat dan disertai dengan ada idgham atau proses idgham. Kenapa? Karena pembahasan kita, ingat sekali lagi, mutsaqqal. Mutsaqqal itu ada idgham. Ada proses memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Okey. Kalau di mad lazim kilmi kemarin kita bahas, kalau di mutsaqqal maka ada, kalau mutsaqqal itu tandanya ada tasdid. Okey? Di mutsaqqal itu ada tasdid. Kalau di mushaf ya, berhubungan dengan harfi, itu tidak semuanya nanti ditandai dengan tasdid. Di beberapa Quran, ya. Di beberapa Quran tidak semuanya nanti ditandai dengan tasdid. Maka mutsaqqal itu lebih fahamnya kita dapat fahami yaitu dengan in udghima, jika ada proses idgham. Okey? Baik. Kita lihat contohnya. Pengertiannya sudah ya? Sekali lagi, ketika ada huruf mad tabi'i bertemu setelahnya sukun asli dalam huruf pembuka surat dan disertai dengan ada idgham. Baik. Kita ambil contoh kaf, ha, ya, ain, sad.
Oke, sekali lagi kita tentukan mana dia yang tergolong kepada lazim harfi. 1, kaf. 2, ain. 3, shad. Baik. Jadi 3 ini akan kita bahas. Maka kaf ini 6 harokat, 2 ini 6 harokat, dan shad juga 6 harokat. Ha dengan ya berapa? 2. Apa nama matnya tadi? Mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi. Baik. Sekarang sudah kaf, ain, dan shad. Sekarang kita tentukan mutsaqqal yang mana mutsaqqal dan mana yang mukhaffaf. Baik, kita baca, perhatikan. Kaf ha ya ain. Masuk ke shad. Ain shad. Oke. Maka dia kaf panjang. Maka kaf ini kalau kita tentukan dia ini mad lazim harfi mutsaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Kenapa? Tidak ada proses idgham. Tidak ada memasukkan huruf fa terakhir ini ke huruf setelahnya, enggak ada. Kaf ha ya, enggak ada idgham. Oke? Kemudian berikutnya ain. Kemudian shad. Baik. Ha sudah tidak, ia juga sudah tidak. Sekarang ain. Ain. Maka ainnya mad lazim harfi mutsaqqal atau mad lazim harfi mukhaffaf? Mutsaqqal. Disebabkan apa? Karena memasukkan nun sukun ke huruf shad. Nah, ini dia. Ini karena ada proses idgham. Maka mohon maaf, di shad ini di mushafnya ada tasdid atau tidak? Enggak ada. Kalau di kilmi mudah kita mengetahuinya dia itu mutsaqqal atau mukhaffaf, ditandai dengan tasdid. Tapi kalau di harfi tidak, mesti kita preteli seperti ini. Mesti kita rincikan seperti ini sehingga kita baru tahu ada proses idgham atau tidak. Baik, berikutnya. Kaf ha ya ain shad. Shadnya sekarang mad lazim harfi mutsaqqal atau mad lazim harfi mukhaffaf? Mukhaffaf. Okey, maka yang mutsaqqal adalah ainnya. Shadnya mukhaffaf. Kafnya mukhaffaf. Satu contoh, coba dilihat-lihat, dibaca-baca, perhatikan dari segi makna tadi. Ada huruf mad bertemu sukun asli, kemudian dalam bentuk pembuka surat disertai dengan idgham mutsaqqal. Coba. Nanti kita coba satu contoh lagi. Mudah-mudahan lebih faham. Lagi. Alif lam mim. Coba. Bunda Emi coba. Dari kalimat alif lam mim, mana yang dia termasuk lazim harfi? Mana dia yang masuk kepada lazim harfi? Lam. Okey. Makanya dibaca 6 harokat. Kemudian ada lagi? Mim. Baik. 2. Sekarang coba Bunda tentukan mana dia yang mad lazim harfi mutsaqqal,
Mana dia yang mad lazim harfi mukhaffaf? Yang lam dulu coba, lam yang pertama. Alif enggak masuk ya? Enggak. Dia tidak masuk kepada lazim harfi dan juga tidak masuk kepada tabi'i harfi. Nah, itu dia. Taib. Mutsaqqal. Kenapa? Mana yang diidghamkan itu? Ya, nah ini dia. Mim sukun bertemu mim berharokat. Maka dari segi hukum mim sukun, mim bertemu mim namanya adalah idgham mimi. Nah, ini dia, ada proses idgham. Makanya ditahan. Alif lam mim. Kemudian mimnya Bunda? Mukhaffaf. Dia mim habis dia. Mim sukun di sini nggak ada yang dimasukkan setelahnya kan? Maka dia mukhaffaf. In udghima, ketika tidak ada proses idgham. Contoh Yasin. Ya-nya disebut apa? Tabi'i harfi. Sinnya lazim harfi mukhaffaf. Tidak ada proses idgham. Alif lam ra. Mana yang dia lazim? Lam. Lazim apa dia? Harfi. Mutsaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Lam ra. Mim sukun ketemu ra, apa hukumnya? Idharus syafawi. Jadi nggak ada proses idgham. Itu adalah pembahasan kita pada siang hari ini atau pagi ini, yaitu berhubungan dengan mad lazim harfi mutsaqqal. Dan juga sudah banyak kita ambil contoh sekaligus mad lazim harfi mukhaffaf. Itu dia. Dan ukuran panjang membaca, mad lazim harfi mutsaqqal adalah 6 harokat. Maka pertanyaannya, apakah semua huruf yang 8 tadi dia wajib dibaca 6 harokat karena mad lazim? Wajib. Kecuali ain. Wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Ya, ain kan masuk. Ain masuk. Tapi terkhusus untuk huruf ain boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6. Akan tetapi wa tulu akhas dibaca 6 lebih utama. Gitu. Jadi nggak bisa juga kita sebut semua mad lazim harfi wajib dibaca 6 harokat, tidak. Wa ainu dhu wajhaini. Untuk huruf ain ada 2 cara. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Wa tulu akhas, dan 6 lebih utama. Jadi kalau bisa kita pukul rata semuanya, sudah di-6kan saja semuanya. Tapi tidak bisa kita wajibkan, tidak bisa kita haruskan. Karena kecuali ada pengecualian pada huruf ain. Contohnya tadi kaf ha ya ain. Ain itu boleh 4, boleh 6. Kalau mau 4 contohnya 3 ketukan ain. Kalau mau 6 ain. Ketukan keempat masuk ke proses idgham. Itu adalah pembahasan kita tentang mad lazim harfi mutsaqqal pada siang hari ini, ya, menjelang siang ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan tentang ahkamul mad ini, tentang pembahasan mad ini terakhir, yaitu mad lazim
harfi mukhaffaf. Insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, berikutnya kita langsung pada praktek kembali.